Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah, kalian semua sehat-sehat. Ibu harap belajar secara daring ini kalian tetap masih semangat untuk lebih giat lagi belajar. Walaupun situasi kita saat ini memprihatinkan dengan adanya virus, harus belajar di rumah masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, Ibu akan mulai presensi untuk mengetahui siapa saja yang hadir di Zoom kali ini. Hadir. Dan kalian juga harus mengisi link presensi yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Ibu berikan tengah waktu sampai pembelajaran kali ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu pengertian dari sebuah berita? Tahu Bu, Ya, silakan Haris. Bagaimana? berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita, faktual, aktual, penting, dan juga menarik. Nah, iya betul. Baik, sekilas tentang berita. Ibu akan membagikan penjelasan materi pada link YouTube. Kemudian kalian simak videonya hingga selesai. Karena akan ada tugas dari Ibu, kalian harus benar-benar menyimaknya ya. Baik Bu. Bu, apakah penugasan itu dikerjakan sekarang? Tugasnya hari ini juga kita bahas bersama di grup WhatsApp. Cukup ya pertemuan kali ini, kita zoomnya. Baik, kita semua lanjut di grup WhatsApp ya. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Nah, anak-anak, silahkan kalian simak penjelasan Ibu hingga selesai. Pastikan kalian jangan skip, karena akan ada pertanyaan yang akan muncul. Kita akan lanjut ke bagian pertama, yakni untuk mengetahui bagaimana pengertian dari teks berita itu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, kalian semua pernah tidak melihat berita atau mendengarkan berita di televisi? Nah, apa yang kalian ketahui dari berita-berita itu? Apakah itu sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang terjadi? Berita itu adalah peristiwa atau kejadian yang nantinya akan dilaporkan atau diceritakan sebagai sumber informasi pada orang lain agar orang lain tahu tentang isi berita tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tentang unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah teks berita. Ada 5W plus 1H, yakni yang pertama ada what, apa, who, siapa, why, mengapa, where, di mana, when, kapan, dan how, bagaimana. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya dengan istilah adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Mengapa dan bagaimana. Nah, apa maksud itu semua, Bu? Maksudnya adalah kalau kita mendengarkan
apa yang beritanya. Kemudian, siapa yang dibicarakan dalam berita tersebut? Lalu kapan berita itu terjadi? Di mana terjadinya? Dan bagaimana sehingga kejadian itu bisa terjadi? Baik, sekarang kita akan menemukan langkah-langkah untuk mengetahui bagaimana menentukan pokok berita. Nah, langkah pertama, kita membaca dulu pokok berita itu atau mendengarkan berita itu. Langkah berikutnya, kalian pahami apa isinya. Kemudian, langkah ketiga, sambil memahami itu dan mendengarkan, catat 5P plus 1H. Baru kemudian langkah selanjutnya, kalian akan menyimpulkan isi dari berita tersebut. Nah, untuk pastinya, anak-anak sekalian, ibu tugaskan untuk menyimak video berikut ini. Dan ingat, ikuti langkah-langkah tadi. Oke, silakan kita dengarkan. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik cat di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat seluruh bangunan pabrik hangus dalam waktu singkat. Sempat terdengar ledakan yang membuat panik karyawan yang sedang membantu memadamkan api. Tadi beberapa kali mungkin ada ledakan, mungkin dari warga juga ada yang motornya jatuh, keinjak-injak, banyak yang korban tadi mungkin pada sudah diselamatkan teman-teman. Tapi dari informasi yang saya dapat dari warga, memang api itu tiba-tiba besar. Dari konsleting listrik katanya langsung membesar karena bahan baku ini thinner. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di gudang penyimpanan bahan baku pembuatan cat. Banyaknya warga yang menonton dan sulitnya sumber air membuat petugas sempat kesulitan menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET. Yang pertama, pernyataan sebuah tanggapan itu adalah pernyataan yang bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan sebuah hal yang disampaikan dari isi berita tersebut. Pernyataan kita bahwa isi berita tersebut benar tidaknya, atau menanggapi tentang sesuatu yang kalian menolaknya atau menerima dalam isi berita tersebut. Nah, indikator dalam sebuah tanggapan yang biasanya kalau kita mendengarkan isi berita, harus isi berita itu objektif. Ingat, harus objektif dan berdasarkan logika pemikiran yang benar. Dan sebuah tanggapan, cara menyampaikannya harus menggunakan bahasa yang baik. Dan harus kita pahami ini adalah sebuah tanggapan itu. Sampaikan harus tidak sampai menyinggung orang lain. Nah, anak-anak sekalian, baiklah itu yang dapat Ibu sampaikan materi pada pertemuan pertama ini tentang teks berita. Semoga kalian sudah bisa pandai untuk memahami serta menulis berita. Kalau bisa, dapat membacakan sebuah berita. Baiklah, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tangerang, Banten. Betul tidak, Bu?